Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggota yang pertama Nurfaidah NIM 1914040056, yang kedua Ranti Apnika dengan NIM 1914040069. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, di dalam video ini kami akan membahas materi tentang penilaian. Di dalam penilaian ini yang akan kita bahas, yang pertama ada penilaian kognitif, yang kedua penilaian afektif, dan yang ketiga penilaian psikomotor. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang penilaian kognitif. Pertama, pengertian penilaian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Itu menurut Gagne dalam Jumaris tahun 2006. Sedangkan menurut Neisser, pengertian yang luasnya dari cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Nah, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dari ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut itu dari pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis atau analysis, sintesis atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Itu menurut Nur Budiani pada tahun 2013. Nah, jadi penilaian kognitif adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian kognitif. Yang pertama ada tes tertulis, yang mana tes yang soal dan jawabannya diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Tapi menjawabnya pun tidak selalu direspon dengan menulis jawaban, bisa juga dengan bentuk lain seperti memberi tanda, mewarnai, dan menggambar. Tes tertulis dapat mengukur kemampuan siswa dalam jumlah besar, dalam tempat dan waktu yang terpisah. Tes tertulis ini juga ada jenis-jenisnya. Seperti yang pertama pilihan ganda, di mana tes ini pokoknya menghadapkan kepada siswa sejumlah alternatif jawaban yang pada umumnya 3-5 alternatif. Siswa disuruh untuk memilih salah satu di antara alternatif tersebut berdasarkan sesuatu dalam dasar pertimbangan tertentu. Nah, pilihan ganda ini pun ada jenis-jenisnya, yaitu distractors, analisis hubungan antara how, variasi negatif, variasi berganda, dan juga variasi yang tidak lengkap. Dimana distractors itu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai jawaban yang benar. Tugas peserta didik adalah memilih salah satu jawaban yang benar. Kalau analisis hubungan antara hal, soal yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dan alasan atau sebab akibat. Nah, kalau untuk variasi negatif, setiap pertanyaan dan pernyataan mempunyai beberapa pilihan jawaban yang benar, tetapi disediakan satu kemungkinan jawaban yang benar. Dan ada satu jawaban yang salah dan tugas peserta didik memilih jawaban yang salah. Nah, kalau variasi berganda yaitu memilih beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya benar, tapi ada satu jawaban yang paling benar. Nah, tugas siswa memilih jawaban yang paling benar.
Lalu variasi yang tidak lengkap, di mana pertanyaan atau pernyataan memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Jadi tugas peserta didik di sini untuk melengkapi atau mencari satu jawaban yang paling benar dan melengkapinya. Nah, dalam pilihan ganda pun ada kaidah penulisannya, di mana harus memperhatikan materi, harus sesuai dengan konstruksi, tata bahasa yang telah dituliskan pada kaidah penulisan. Nah, untuk penskoran ada rumusnya, yaitu SC sama dengan B dikurang S per P dikurang 1, dimana keterangan itu adalah merupakan bilangan tetap. Nah, kita contohkan soal peserta didik A dites dengan soal bentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal. Ternyata peserta didik A menjawab soal dengan bentuk sebanyak 9 dengan betul sebanyak 9 butir soal. Nah, jumlah jawaban yang salah 1 soal. Alternatif jawaban atau opsi 5. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus yang tadi, skor peserta didik yaitu 9 dikurang 1 per 5 dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 per 4 sama dengan 8,75. Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu penskoran tanpa ada koreksi jawaban, penskoran ada koreksi jawaban, dan penskoran dengan butir beda bobot. Dimana kalau dia penskoran tanpa koreksi, penskorannya dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1, atau tergantung pada bobot soal tertentu. Nah, skor peserta didik diperoleh dengan cara menghitung banyaknya butir soal yang dijawab dengan benar, yaitu dengan rumus SC sama dengan B per N dikali 100%. Dengan keterangan B itu jumlah jawaban yang benar, N adalah jumlah soal. Nah, kalau untuk yang kedua, penskoran ada koreksi jawaban, di mana pemberian skor dengan mempertimbangkan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Jadi kita menggunakan rumus SC sama dengan B dikurang S per P dikurang 1 per N dikali 100%. Dengan keterangan B itu jumlah soal yang dijawab benar, S jumlah soal yang dijawab salah, P jumlah yang opsi, 1 bilangan tetap, dan N adalah jumlah soal. Jadi soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Nah, yang ketiga tadi pengskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skornya dengan memberikan bobot berbeda untuk sejumlah soal. Biasanya bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkatan kognitif, yaitu tingkatan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh guru. Nah, rumusnya yaitu skor sama dengan sigma yang kurung B dikali B per SI dikali 100%, yang mana B itu merupakan jumlah soal yang dijawab benar, B kecil itu bobot setiap soal, dan SI merupakan skor ideal atau skor yang mungkin dicapai jika semua soal dapat dijawab dengan benar. Nah, itu yang pertama tadi pilihan ganda. Yang kedua itu isian, dimana completion test, biasa disebut dengan tes isian, merupakan tes yang menyempurnakan atau tes yang melengkapi sampai soal nomor 5 NM. Nah, jadi di sini titik-titik yang nomor 1 sampai dengan 5 di soal tersebut itu yang harus diisi oleh peserta didik. Yang ketiga ada jawaban singkat, di mana tes tertulis ini diberikan guru kepada peserta didik berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban secara singkat. Tes tertulis ini cocok digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan yang sifatnya hafalan. Soal menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti. Keunggulan soal ini mudah dibuat. Siswa harus memberikan jawaban secara tertulis, sedangkan kelemahannya sangat sukar untuk mengukur hasil pembelajaran yang sangat kompleks. Kesukaran dalam halnya penskoran. Nah, jawaban singkat juga ada kaidah penulisannya, yang dimana menggunakan kalimat tanya lebih baik daripada menggunakan kalimat pernyataan atau berita.
Pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban yang muncul dapat disampaikan sesingkat mungkin. Yang ketiga, apabila lembar jawaban ingin dijadikan satu lembar dengan lembar soal, sebaiknya disediakan kolom jawaban yang terpisah dengan soalnya. Dihindari penggunaan susunan kalimat yang persis sama dengan buku teks, dan pernyataan disusun sedemikian rupa sehingga hanya ada satu kemungkinan jawaban yang benar. Nah, itu tadi tentang jawaban singkat. Selanjutnya, benar atau salah. Dimana tes tertulis ini suatu bentuk tes yang soalnya berpernyataan yang mengandung dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Karakteristik soal ini adalah mudah disusun dan dapat mengungkap materi atau konsep yang cukup luas. Nah, kaidah penulisannya, hati-hati dalam memilih kalimat. Yang kedua, hindari penggunaan kalimat negatif lebih dari 2 kali. Yang ketiga, hindarkan kalimat yang memiliki arti ganda. Yang keempat, sebaiknya menggunakan kalimat positif. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Dan yang terakhir, usahakan jumlah jawaban benar tidak terlalu berbeda dengan jawaban yang salah, dan penyusunan pernyataan benar dan salah secara acak. Nah, yang kelima ada menjodohkan, di mana tes ini merupakan tes tertulis yang terdiri dari 2 macam kolom paralel. Tiap kolomnya berisi pernyataan yang satu menempati posisi dengan sebagai soal dan satunya sebagai jawaban. Kemudian peserta didik minta untuk menjodohkan kesesuaian antara 2 pernyataan tersebut. Menjodohkan ini dapat berubah antara peristiwa dengan orang, pertanyaan yang telah disusun. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara ringkas dan jelas. Yang keempat, menghindari memberikan kalimat yang mengarahkan ke kunci jawaban. Yang kelima, memberikan waktu tunggu yang cukup untuk menjawab soal. Yang keenam, menghindari sikap yang bersifat menekan dan menghakimi. Dan yang ketujuh, mengisi lembar penilaian untuk setiap pertanyaan. Nah, contohnya, kalau untuk contoh instrumen dan penskorannya, ada nama sekolah, nama siswa, kelas, mata pelajaran, dan contohnya seperti menurutmu apa saja manfaat jamur bagi manusia. Nah, di sini ada rubrik penskorannya, contohnya ada Volvariella volvacea atau jamur merang yang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Nah, skornya 5 jika menjawab 5. Jangan benar. Nah, dengan mencari skornya, nilai akhir sama dengan skor total per skor maksimal dikali 100. Selanjutnya ada penugasan dengan lembaga kerja di mana dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik kerjanya. Tujuannya untuk pendalaman terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari atau dikuasai. Sama seperti tadi, ada nama sekolah, nama siswa, kelas, mata pelajaran, dan itu tentang identifikasi perbedaan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pernafasan dada pada manusia. Nah, nanti ada rubrik penskorannya, seperti yang pertama inspirasi, yang kedua ekspirasi. Nanti skornya sudah tertera. Sama dengan cara yang tadi, nilai akhir sama dengan nilai total per skor maksimal dikali 100. Nah, pelaksanaannya yaitu mengkomunikasikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai melalui tugas tersebut, menyampaikan indikator dan rubrik penilaian untuk tampilan tugas yang baik, menyampaikan batas waktu pengerjaan tugas, menyampaikan pesan setiap anggota kelompok jika tugas dikerjakan secara berkelompok, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Lalu menilai kesesuaian tugas dengan kriteria penilaian, memetakan kompetensi peserta didik berdasarkan rubrik, memberikan umpan balik kepada peserta didik sesuai dengan hasil deskripsi data yang diperoleh dari instrumen pengamatan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang penilaian kognitif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faidah dengan NIM 1914040056 sebagai pemateri kedua yang akan membahas penilaian afektif dan penilaian psikomotor. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu penilaian afektif.
Di dalam penilaian afektif ini kita akan membahas apa itu pengertian penilaian afektif, kemudian apa saja jenis-jenis penilaian afektif, dan bagaimana contoh penilaian afektif tersebut. Yang pertama yaitu pengertian penilaian afektif. Afektif atau sikap merupakan sesuatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afektif adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi, serta mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Dengan demikian, penilaian afektif adalah penilaian terhadap reaksi seseorang atau peserta didik tentang sesuatu objek yang telah diuraikan di atas. Sedangkan menurut Saudari Yuno, sikap merupakan variabel tersembunyi yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan melalui tingkah laku. Kemudian apa saja yang termasuk jenis-jenis penilaian afektif? Yaitu ada karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau kepribadian seseorang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bertindak. Karakter berkaitan dengan personalitas, walaupun ada perbedaannya. Personalitas merupakan trait bawaan sejak lahir, sedangkan karakter merupakan perilaku hasil pembelajaran. Kemudian ada sikap. Anastasi mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap sesuatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi. Sikap adalah sesuatu predisposisi yang dipelajari untuk merespons secara positif atau negatif terhadap sesuatu objek, situasi, konsep, atau orang. Kemudian ada posisi yang terorganisir melalui pengamalan yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba di sekitar kita. Yusuf berpendapat bahwa persepsi menyatakan bahwa persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu contoh dari penilaian afektif. Baiklah, selanjutnya contoh dari penilaian afektif. Di sini sudah kita lihat tabel dari rubrik penilaian afektif atau sikap, di mana di dalam tabel ini sama-sama kita lihat ada terdapat aspek yang dinilai, ada subindikator aspeknya beserta kriteria penilaian. Aspek yang dinilai terdiri dari disiplin, mandiri, tanggung jawab, sopan santun, beserta hubungan sosial. Selanjutnya yaitu penilaian psikomotor. Apa itu penilaian psikomotor? Berkaitan dengan psikomotor, belum berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Menurut Mardapi, keterampilan psikomotor ini ada 6 tahap, yaitu gerakan refleksi, gerakan sadar, gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-diskursif. Gerakan refleksi adalah respon motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir. Gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan
kompleks yang khusus. Kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik atau gerak. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengimbangkan gerakan terampil. Gerakan terampil adalah gerakan yang memerlukan belajar. Seperti melakukan penskoran adalah ada atau tidaknya perbedaan bobot tiap-tiap aspek keterampilan yang ada dalam skala penilaian atau daftar periksa observasi. Oleh karena pembelajaran ini menggunakan pendekatan belajar tuntas dan berbasis kompetensi, maka acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penilaian kinerja dan hasil kerja peserta didik adalah acuan kriteria. Kemudian yang ketiga yaitu analisis hasil penilaian. Penilaian yang diselenggarakan oleh pendidik mempunyai banyak kegunaan baik bagi peserta didik, satuan pendidik ataupun bagi pendidik sendiri. Untuk mendapatkan manfaat seperti yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan analisis terhadap hasil tes atau penilaian yang telah dicapai oleh peserta didik. Caranya yaitu dengan membuat tabel spesifikasi yang dapat menunjukkan kompetensi dasar, indikator atau aspek keterampilan mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, aspek keterampilan yang belum dikuasai itu dituliskan dalam kolom keterangan. Selanjutnya, contoh dari penilaian psikomotor tersebut. Baiklah, selanjutnya contoh dari penilaian psikomotor. Di sini sudah sama-sama kita lihat contoh dari penilaian psikomotor yang terdiri dari ada satuan pendidikan, kemudian sekolahnya, mata pelajarannya, teknik penilaiannya, serta kelasnya. Kemudian katanya berilah tanda cek pada kolom yang tersedia. Di dalam kolomnya sudah ada terdiri dari nama-nama siswanya, kemudian persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, total skornya berapa, serta keterangannya apa. Selanjutnya di bawahnya ada rubrik, di mana di dalam tabelnya terdiri dari kolom aspek yang dinilai, kemudian kriteria, kemudian skornya berapa. Aspek yang dinilai itu terdiri dari persiapan serta pelaksanaan, serta beberapa dari kriteria tersebut. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.